love the chase and the hunt, and I set the pace when PSSI sudah menjajaki komunikasi dengan pemain keturunan incaran yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Ekskok PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, hingga saat ini proses dengan pemain keturunan itu baru sebatas pendekatan. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ucap Arya Sinulinga. Tapi proses administrasi belum kami lakukan, pembicaraan sudah dilakukan. Tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, sambung Arya Sinulinga. Dia menambahkan, untuk berapa pemain keturunan yang bidik belum bisa diungkapkan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini Kevin Dix dan Ole Romeni, belum berani kami ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Sebelumnya, kabar PSSI yang disebut membidik Kevin Dix dan Ole Romeni untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Kini Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Selama berseragam FC Copenhagen sejak Juli tahun 2021, pemain kelahiran Belanda itu tampil sebanyak 126 laga dengan koleksi 11 gol dan 16 assist. Sementara Ole Romeni yang beroperasi di lini depan saat ini memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht. Didatangkan FC Utrecht pada Juli tahun 2023, pemain berusia 23 tahun sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni, ucap Roni Pangemanan. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru ini dulu Kevin Dix dan Ole Romeni. Karena saya sudah mencoba menanyakan dua nama itu dan ternyata sedang diusahakan PSSI, sambung pria yang akrab disapa Bung Ropan itu. Tambahkan tenaga dari pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 10 poin. Pada dua pertandingan terakhir di grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kemenangan. Dibekuk 0-2 oleh Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Kemudian, sukses membungkam Filipina dengan skor 2-0 di SUGBK, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Rencananya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada tanggal 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini Timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Sejumlah pemain keturunan Timnas Indonesia memutuskan meninggalkan klubnya masing-masing setelah memperkuat skuad Garuda. Para pemain keturunan Timnas Indonesia ini meninggalkan klubnya tersebut karena kontraknya telah resmi berakhir. Mereka tak mendapatkan perpanjangan kontrak, sekaligus ingin mendapatkan tantangan baru. Setidaknya, ada 3 nama pemain keturunan yang saat ini telah menyelesaikan masa pengabdiannya bersama klub sesuai dengan kesepakatan kontrak. Deretan nama pemain keturunan Indonesia yang memutuskan meninggalkan klubnya usai membela Timnas Indonesia. 1. Ragnar Oratmangun. Pemain pertama yang tampaknya harus sibuk mencari klub baru pada musim depan ialah Ragnar Oratmangun.
Setelah memperkuat timnas Indonesia, masa kerjanya bersama klub juga resmi berakhir. Ragnar Oratmangun awalnya menjalani masa peminjaman bersama Fortuna Sittard. Namun, saat klubnya kembali promosi, pihak Direktur Teknik FC Groningen pun malah mendepak pemain berusia 26 tahun tersebut. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, kata Direktur Teknik FC Groningen, Art Langeler, seperti dikutip dari Football International. 2. Tom Haye. Pemain berikutnya yang harus mencari pelabuhan baru pada bursa transfer musim ini yakni Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu telah menyelesaikan masa kontraknya bersama SC Heerenveen. Sebagai informasi, sejak direkrut pada Januari tahun 2022, kontrak gelandang timnas Indonesia itu bakal memasuki masa kedaluarsa pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Itu artinya sebentar lagi Haye akan segera berstatus tanpa klub. Dengan kata lain, pemain kelahiran Amsterdam itu harus segera mencari klub baru untuk melanjutkan kariernya pada musim 2024-2025. Sejauh ini, belum ada kepastian soal pelabuhan yang dituju Tom Haye. 3. Sain Patinama. Sain Patinama berstatus sebagai klub papan atas Norwegia, Viking FK, ketika resmi menjadi WNI pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Namun, pada akhir musim, dirinya memutuskan hengkang karena ingin pengalaman baru di negara lain. Ia kemudian bergabung klub Belgia, KAS-UPAN. Sayangnya, klub itu kini degradasi ke kasta kedua. Sain Patinama kemungkinan bakal mencari klub baru lagi. Malik Rizaldi meninggalkan Madura United. Pemain yang baru saja dipanggil timnas Indonesia itu diumumkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi, top skor lokal Liga 1 2023-2024 resmi berseragam Persebaya. Malik dikontrak Persebaya selama 2 musim ke depan. Pemain yang baru saja dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 itu diplot coach Paul Munster untuk mengisi posisi winger, tulis Persebaya dalam pengumumannya. Malik Rizaldi tampil apik musim lalu. Bersama Madura United, Malik beberapa kali ditempatkan sebagai striker dan mencatat 33 penampilan untuk Madura United. Malik mencetak 11 gol dan 4 assist untuk Laskar Sape Kerap. Malik yang sejatinya merupakan Ares Surabaya asli, lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1996. Berkat penampilan gemilangnya, Malik dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Malik mencatatkan debutnya untuk timnas saat uji coba melawan Tanzania, tanggal 2 Juni tahun 2024.